Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi manajemen tugas, di mana di aplikasi ini terdapat admin dan karyawan. Nah, jadi saya akan tampilkan untuk ini Laragon. Pertama-tama install Laragon versi 6 dan PHP versi 8.3. Nah, jadi setelah install di sini www manajemen tugas. Nah, ini saya akan pakai Chrome. Klik login. Nah, jadi di sini suruh masukkan email dan password. Nah, di sini adalah Laravel-nya yang sudah diinstal dan dijalankan. Jadi kita pergi ke database, lalu seeder dan database seeder. Nah, di sini ada akun-akunnya, ada akun admin dan karyawan. Di sini saya akan ambil contoh akun Siti. Nah, di sini passwordnya adalah password. Ini sama semua untuk passwordnya. Nah, di sini terdapat variabel, dan ini adalah tipe datanya. Oke, langsung saja kita klik password. Nah, sudah berhasil. Nah, jadi kita akan review. Di sini namanya Siti Aminah dan dia adalah karyawan. Nah, di sini ada data tugas. Nah, ini adalah tugas Siti Aminah sebagai karyawannya. Saya akan jelaskan untuk struktur foldernya. Jadi di sini terdapat beberapa folder penting. Kita nggak harus belajar semua foldernya di sini, hanya beberapa saja. Nah, jadi pertama-tama kita akan pergi ke resource. Nah, di folder resource ini terdapat views. Dan di sini terdapat dashboard dan welcome. Di layout sini juga ada. Nah, views ini adalah mirip seperti indeks HTML. Dia bekerja menampilkan front end. Nah, jadi utamanya ada di sini. Sebut saja dia front end. Di sini terdapat div class, call, dan semuanya ini merupakan halaman dashboard. Nah, di dashboard ini halamannya seperti ini. Dia ada sidebar, ada tombol dashboard, data tugas, dan halaman seperti ini. Nah, jadi ini adalah sidebar ya. Art border left primary shadow. H100 PY padding 2. Card body. Row no gutters. Align item center agar dia di tengah. Call MR2. Text XS. Font weight bold. Text primary. Text uppercase agar dia membesar. Margin bottom 1. Total user. Di sini tulisan total user di
Nah, jadi seperti itu. H5 margin bottom 0, font weight bold text gray 800, jumlah user ini adalah variabel. Di call auto va user. Nah, ini adalah logo. Ini adalah logo di sini. Lalu setelah itu terdapat Nah, ini untuk admin ya. Ini sidebar untuk admin. Nah, jadi variabel ini nyambung ke sini sepertinya. Ini adalah rute. Ini adalah folder kedua terpenting, yaitu adalah rute. Jadi rute-rute ini seperti kabel, dia nyambung seperti ini. Di sini dia nyambung ke login proses, logout, lalu dashboard, lalu tugas PDF. Ada juga user create, user store, user edit, dan masih banyak lagi. Ya, intinya seperti itu. Dan ini untuk admin, kita akan bahas yang untuk yang karyawan dulu. Jadi di karyawan, nah jadi ini karyawan. Dia ada tulisan belum ditugaskan dan ditugaskan. Lalu setelah itu ada admin. Oke, kita ke database dulu. Sistem database. Sistem. Nah, jadi ini adalah halaman admin. Jadi di dashboard ada total user yaitu 5, 1 admin, dan 4-nya lagi karyawan. Total admin 1, total karyawan 4. Total ditugaskan 4. Total belum ditugaskan tidak ada. Nah, ini adalah data user dulu. Terdapat 5 user di sini. Nah, ini bisa diedit karena kita adalah admin. Ini datanya bisa dijadiin PDF dan Excel. Bisa tambah data juga. Lalu di sini adalah data tugas. Ini kita bisa tambah tugas di sini. Kita bisa tambah untuk tugas.
pilih nama, tanggal mulai, tanggal selesai tugas. Ya, seperti itu data admin. Nah, di sini terdapat variabel di dashboard: total user, jumlah admin atau total admin, lalu total karyawan, lalu total yang sudah ditugaskan, total belum ditugaskan. Nah, lalu di sini if out user jabatan karyawan is tugas true. Nah, jadi jika sudah ditugaskan maka dia akan true. Tapi jika belum ditugaskan maka dia false. Jadi ada dua kemungkinannya. Nah, ini untuk karyawan. Dan di atas ini untuk admin. Ya, singkatnya begitu. Jadi sekarang kita akan bahas folder migration. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Jadi kita nggak perlu pergi ke PHP My Admin, kita bisa kotak-katik tabel di sini. Nah, di sini ada public function upvoid, skema create change function blueprint as table. Ini variabelnya string, berarti dia merupakan teks. Key primary, stable medium text value, stable integer expiration, schema create change log function blueprints stable string owner integer. Setelah itu create jobs. Nah, di sini stable id, stable string, queue, index, long thanks, payload, unsigned in integer, attempts. Nah, jadi di sini id primary key atau increment. Di sini queue diberi indeks biar query cepat. Di sini payload isi job data serialize JSON job. Kalau attempts ini jumlah percobaan eksekusi job, kalau gagal akan dicoba lagi. Reverse add, waktu job di reverse, diambil di worker, ini bisa dikosongin. Available add, kapan job boleh dieksekusi. Created add, kapan job dibuat. Nah, sedangkan yang di bawah ID sama juga, ini nama batch, ini jumlah total job dalam batch. Kalau ini job yang belum selesai. Dan yang ini jumlah job yang gagal. Yang ini list ID job gagal.
Ini opsi tambahan. Kalau ini kapan batch dibatalkan. Kalau ini kapan batch dibuat. Kalau ini kapan batch selesai. Dan nullable ini berarti bisa kosong. Nah, sekarang fail jobs atau job yang gagal. Nah, di sini ada ID, ada UID, ID unik job. Jadi ID unik yang ini koneksi QW misalkan database atau Redis. Kalau ini QW nama QW di mana job gagal. Kalau payload isi job yang gagal. Exception pesan error crash kenapa gagal. Fail at timestamp kapan gagal. Nah, sedangkan di bawahnya ada scheme drop if exists. Jobs menyimpan job yang sedang antri. Jadi ini menyimpan job yang sudah antri. Job batches menyimpan batch job sekumpulan job. Fail jobs menyimpan job yang gagal. Digunakan Laravel untuk fitur QA agar bisa menjalankan pekerjaan di background. Retry kalau gagal dan monitoring job. Jadi itu table pada ini. Nah, jadi di sini ada table ID, ada ID, foreign ID, user ID. Ini menghubungkan tugas dengan seorang user di table user. Kalau user dihapus, maka semua tugas yang berhubungan juga akan ikut terhapus. Kalau data user berubah, data di tugas juga ikut diperbarui. Dan constraint ini terhubung ke user, pasca on delete, pasca on update. Stable tugas berisi deskripsi atau isi pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau stable date, tanggal mulai, ada tanggal mulai dan tanggal selesai, secara otomatis diisi dengan tanggal hari ini jika tidak ditentukan. Stable date. Dan ini timestamp atau tanggalnya. Nah, di sini di create user table terdapat ID, lalu nama dan email user. Ada kolom jabatan dengan dua kemungkinan nilai admin atau karyawan. Lalu menyimpan password user dalam bentuk transkripsi. Ini password. Lalu kolom is tugas berupa true false dipakai untuk menandai apakah user khusus karyawan sudah mendapat tugas atau belum. Nilai awalnya otomatis false. Nah, ini remember token.
dipakai kalau user login dengan fitur ingat saya. Lalu timestamp atau penanda waktu. Password reset token, ini ada email user disimpan sebagai primary key. Ada kolom token, ini kode unik yang dikirim ke email user untuk mengatur ulang password. The created at, kapan token dibuat, biasanya dipakai untuk mengecek apakah token masih berlaku atau sudah kadaluarsa. Table session, ada ID unik, user ID yang terikat dengan sesi, boleh kosong kalau bukan user login. Lalu ada IP address, menyimpan alamat IP dan user agent, informasi perangkat browser. Ada payload, berisi data session dalam bentuk transkripsi. Integer last activity index, kapan terakhir kali sesi ini aktif. Fungsi down, kalau migration di rollback, maka ketiga tabel ini user password reset token dan session akan dihapus dari database. Dan users gunanya menyimpan data akun, password reset token menyimpan token untuk reset password, session menyimpan data sesi login user. Nah, jadi seperti itu singkatnya untuk penjelasan Laravel saya manajemen tugas. Maaf jika ada salah kata. Oh ya, ada ini juga ya, edit blade PHP dan Excel blade PHP. Nah, di sini terdapat tabel-tabelnya. Ada nomor, nama, email, tugas, tanggal mulai, dan tanggal selesai.